Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku Ende HKBP nomor 695 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Senin 7 September 2020 dari Kitab Ulangan pasal 19 ayat 14 mengatakan, "Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Dang jadi paorotommu talutuk sian hauma nidongammu, akan abinahen ni oppu najolo, di bagasan partaliammu si teanommu ditano silehonon ni Jakoba, de batam diho bahen partaliammu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, mengapa kita membutuhkan polisi, tentara, jaksa, hakim, auditor, CCTV, bahkan kita membutuhkan check and balance, baik itu dalam pemerintahan ataupun swasta, bahkan di organisasi gereja sekalipun. Sebagian orang menjawab, karena pada dasarnya kita tidak dapat dipercaya. Alkitab mengungkapkan bahwa kehidupan orang-orang Kanaan dipenuhi oleh cara hidup yang mengerikan, cara hidup yang brutal, tidak menghargai perempuan, dan mempersembahkan anak kepada dewa Molok. Tuhan sudah menyelamatkan umat Israel dari pembuangan Mesir. Sekarang Tuhan hendak menanam bangsa Israel sebagai pohon anggur yang berbuah lebat, berbuah manis, dan baik di tanah Kanaan, untuk menjadikan mereka sebagai
kerajaan imam. Maka cara hidup mereka menjadi kesaksian yang hidup kepada bangsa-bangsa di sekeliling mereka di tanah Kanaan, tanah perjanjian tersebut. Mereka memberi kesaksian kepada bangsa-bangsa di sekeliling mereka melalui cara hidup yang adil, penuh kasih kepada sesama, tertib dan adil. Jangan menggeser batas tanah sesamamu, sebagaimana juga tertulis dalam kitab kebijaksanaan Amsal pasal 22 ayat 28. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Keduanya sama-sama menekankan bahwa seseorang tidak boleh menghapus batas tanah yang telah ditetapkan sebelumnya oleh tua-tua. Kitab Ulangan ditulis untuk memberikan panduan untuk kehidupan yang terbaik dalam komunitas yang terbaik. Bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk menetapkannya dalam kehidupan umat Israel. Kehidupan yang baik tidak akan terjadi kepada seseorang atau kepada kelompok atau organisasi selama ada keserakahan, kebencian, kejahatan, dan hawa nafsu keserakahan dalam hati dan pikiran anggotanya. Tanah adalah pemberian Tuhan. Dengan demikian, kepemilikan tanah baik berupa warisan merupakan sarana kelangsungan hidup setiap keluarga umat perjanjian. Kehilangan tanah adalah hal yang mengerikan dengan konsekuensi spiritual serta konsekuensi sosial ekonomi. Oleh karena itu, perambahan atau menggarap dengan gerakan diam-diam batas tanah merupakan serangan terhadap mata pencaharian sesama. Kewajiban teritorial sangat penting dalam kehidupan umat Israel, sebagaimana yang diaturkan Tuhan, dan Musa harus menyampaikannya kepada umat Israel tersebut. Allah menghendaki umatnya menghargai hak milik orang lain, tidak hanya dalam batas tanah, tetapi dalam segala aspek kehidupan. Saudara-saudara, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Sebagai umat Allah, kita harus tahu kalau Allah menghendaki kita dan menuntut keadilan dan kedamaian di dalam kehidupan umatnya. Kita tidak boleh dengan sengaja memperdaya orang yang lemah agar hak dan miliknya dapat kita kuasai. Hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum dan firman Tuhan. Keluaran pasal 20 ayat 15 mengatakan, jangan mencuri. Titah ke-8 dalam Katekismus Kecil Martin Luther. Keluaran 20 ayat 17 mengatakan, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya.
atau apapun yang dipunyai sesamamu. Titah ke-10 Katekismus Kecil Martin Luther. Saudara-saudara, sebagai bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah karena dan di dalam Yesus Kristus, lakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang kekal selama-lamanya, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara dan memberkati kami dan seluruh ciptaan-Mu di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja di dalam hati kami, supaya kami sanggup menerima pengasihan-Mu. Bukalah hati kami mengenal semua karunia-Mu yang memberi kami hasil pekerjaan untuk kehidupan kami sehari-hari. Karena hal itu sudah kami terima semua, kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Bukalah hati kami semua orang Kristen, agar mau membantu yang mengalami penderitaan. Tambahkanlah berkat-Mu bagi kami, dan jauhkanlah kami dari keserakahan menggeser batas tanah sesama, atau mengambil yang bukan hak milik kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 695 ayat 2. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.